Halo teman-teman, selamat datang di Exotech, tempat di mana kita akan bahas semua teknologi. Inilah keribetan yang akan kalian hadapin kalau kalian semua masih bertahan sama headphone dengan kabel. Jadi satu-satunya solusi untuk keluar dari semua permasalahan ini adalah dengan headphone wireless Fantech WH01. Oke, di studio Exotech kita udah kedatangan Fantech WH01. Ini bukan barang yang terlalu baru karena kita udah telat beberapa minggu atau mungkin udah sebulan 2 bulan kayaknya ya. Cuma ini masih tetap jadi satu solusi yang baik di mana teman-teman bisa beli ini sebagai solusi dari keribetan kabel-kabel yang kalian hadapin. Ya, kalau teman-teman yang suka minimalis, suka mobile sana sini, kalian sangat bisa menjadikan Fantech WH01 ini sebagai opsi yang sangat bagus. Nah, seperti biasa kita akan lihat dulu dari sisi kemasannya. Fantech WH01 headphone wireless dengan daya tahan 60 jam yang menawarkan konektivitas dengan Bluetooth versi 5 dengan jarak efektif 10 meter yang katanya punya driver dengan ukuran 40 mm yang bisa menyala selama 60 jam dan standby selama kurang lebih 200 jam dan hanya perlu waktu untuk dicas sampai penuh itu cuma 2 jam. Dan beratnya sendiri cuma 250 gram. Kita akan lihat apa yang ada di dalam kemasan dari Fantech WH01 ini. Kita buka sama-sama. Kita disambut oleh ini apa ya? Case-nya ya, headphone case yang bahannya ini dari soft blue drew. Good job Fantech. Ini akan menambah kesan premium ketika headphone ini kalian bawa-bawa. Nanti kita akan bahas lebih lanjut soal case-nya. Di sini kalian akan dapat segala macam kartu garansi, user guide-nya, kabel, nanti kita akan bahas juga. Dan di sini langsung kita akan bertemu dengan unit dari headphone itu sendiri. Nah, di sini akan saya keluarkan dulu. Oke. Udah, cuma ini aja yang ada di dalam kotaknya. Kita pretelin satu-satu, mulai dari ini dulu ya. Di sini ada satu blister yang kalau kita buka isinya itu adalah kartu garansi, ya kartu garansinya Fantech. Oke juga, garansinya cukup panjang ya, 12 bulan. Ini ada user guide-nya. Nanti teman-teman kalau beli bisa lihat-lihat sendiri. Ini ada sepertinya ada pilihan dari beberapa bahasa, Inggris, Indonesia, Spanyol, mungkin ada yang lainnya juga ya, Vietnam, Rusia, Thailand, pokoknya begitu. Nah, di sini kabel yang diberikan ada 2. Yang pertama ini adalah kabel audio 3,5 mm yang berfungsi sebagai apa ya? Kalau kalian sedang pengen pakai headphone ini dengan kabel, kalian tinggal colokin headphone ini gitu loh. Jadi tidak perlu selalu wireless gitu. Opsi yang sangat bagus, jadi ada multi konektivitas di sini. Dan di sini ada satu kabel lagi, ini konektor USB to Type C. Good job, Fantech. Mungkin ini kabel yang bisa membuat pengisiannya jadi cepat juga ya. Headphone-nya sendiri dibungkus oleh satu plastik warna putih. Ini plastiknya cukup apa ya? Cukup beda dari plastik-plastik kresek itu ya, beda bahannya, oke lah. Nah, ini headphone-nya sendiri datang dengan kondisi seperti ini, agak sedikit terlipat, memang seperti ini ya. Ya, teman-teman bisa lihat betapa simpelnya headphone ini dan cara ngebukanya ya cuma begini doang. Selesai. Nah, ini juga ada pengaturan seperti ini ya. Cukup banyak, ini ada berapa stage ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 stage, masih 9 step masing-masing. Dan ini cukup besar ya kalau saya mentokin semuanya. Kegedean buat saya. Saya cuma pakai kalau nggak salah itu di 4 masing-masing. Oke, seperti ini kira-kira kalau misalnya teman-teman pakai nantinya. Headphone ini sendiri menurut saya sangat simple, sangat ringkas, dan bobotnya sendiri saya nggak bisa bilang ini terlalu ringan ya. Ini headphone dengan bobot yang lumayan kalau dibanding dengan headphone sebelumnya yang saya punya, headphone kabel, ini hitungannya cukup berat. Nah, yang saya suka di sini adalah detail-detail pemanis seperti ini yang membuat headphone ini terlihat punya minimalis desain yang sangat kuat ya. Di sini ada
Ini bahannya mungkin plastik campuran, oh ya ini plastik ya, tapi dibuat finishingnya seperti metal ya, ini seperti metal brushing. Nah ini ada outer ringnya juga, ini sebenarnya dari plastik, cuman ya warnanya itu dipolish seperti metal. Nah untuk bandnya sendiri bentuknya seperti ini, teman-teman bisa lihat bandnya itu juga plastik ya, suaranya terdengar ya sangat plastik. Cuman di sini ada satu bantalannya yang cukup membuat kita sebagai pengguna merasakan nyaman ketika kita pakai headphone ini. Jadi tidak pressure-nya tuh tidak terlalu mengganggu di kepala karena bantalannya empuk. Ya, ini good job banget Fantech, saya akuin ini bantalannya empuk. Sekarang kita akan bahas soal ear cup-nya. Ear cup-nya ini sebenarnya enak. Ya, bentuknya cukup ergonomis untuk kuping-kuping orang Indonesia pada umumnya ya. Dengan desain kuping saya, desain kuping saya bentuknya agak sedikit caplang katanya. Headphone ini bisa masuk di kuping saya dengan cukup nyaman dan saya tidak merasakan sakit. Rekor saya paling lama pakai headphone ini adalah di 3 jam 4 jam dan saya tidak merasakan sakit dengan headphone ini, dan saya juga tidak merasakan panas. Kenapa saya tidak merasakan panas padahal ear cup-nya ini bahannya kulit? Jawabannya adalah karena waktu saya pakai headphone ini, gini, di bagian bawahnya ini tuh ada sedikit celah ternyata. Jadi nggak rapat-rapat banget. Jadi kalau dibilang ini headphone menawarkan ear cup yang kedap. Jadi kalau kita pakai, biasanya kan kedap ya. Kalau misalnya headphone dengan ear cup yang besar dan tebal itu kedap. Di sini harusnya kedap. Cuman entah kenapa ketika saya pakai, itu ada sedikit celah di bawah telinga saya yang bikin ada suara bocor gitu loh. Nah kebetulan lewat celah ini juga, itu udara ikutan masuk, jadinya nggak panas gitu. Saya nggak tahu, saya nggak bisa bilang ini poin positif atau negatif, tapi intinya jadinya nggak panas gitu. Nggak tahu kalau di kuping teman-teman ya. Yang berikutnya yang mau saya kasih tahu ke teman-teman adalah di dalam bagian ear cup ini ya, di bagian drivernya ini, itu langsung terasa kalau dipegang tuh bentuknya plastik, dan di sini cuma dilapisin oleh selembar kain yang cukup tipis nih. Ya, jadi kainnya tipis. Kalau dipegang tuh terasa gitu loh, ada sedikit bolong-bolongnya gitu loh. Ya, no problem. Ini nggak mengganggu dan ketika kita pakai pun nggak terasa. Jadi bukan masalah besar. Oke, kita akan maju ke pembahasan tentang tombol-tombolnya dan port-port yang ada di headphone ini. Headphone ini simple banget ya, cuma punya 4 tombol. Di sini ada tombol untuk power dan untuk connect ke device. Di sini ada volume up, ada volume down, dan di sini ada tombol untuk voice assistance. Portnya sendiri itu ada 2, ya. Di sini ada port USB Type-C untuk ngecas, ya seperti yang tadi udah saya sampaikan. Kita cuma butuh waktu kurang lebih 2 jam untuk ngecas ini sampai penuh. Dan di sini ada port audio jack 3,5 mm. Jadi kalau misalnya kalian pengen tetap pakai ini, kalau misalnya baterainya habis, bisa kalian tinggal colokin ini ke handphone, ke komputer, bisa. Tinggal colok langsung menyala seperti biasa. Nah, di sini ada lubang kecil, ya. Di sini ada lubang kecil kalau kita pencet, powernya kita pencet. Oke. Di sini ada lampu indikatornya, ya. Lampu indikatornya berwarna biru. Kalau dia berkedip-kedip hijau biru itu berarti dia sedang pairing. Nah, untuk lubang kecil yang di sini itu adalah lubang mikrofon, dan mikrofon yang dipakai di Fantech WH01 ini adalah mikrofon dengan jenis polar pattern omnidirectional, yaitu polar pattern yang membuat si mikrofon ini menangkap suara secara lebar. Jadi kalau misalnya biasanya headphone gaming itu kan ada mikrofonnya muncul ya di sini, set. Nah, ini beda tipenya. Kalau yang biasanya muncul di sini itu kan ngarahnya langsung ke mulut kita, dia nggak nangkep suara-suara di sekitarnya. Kalau mikrofon model yang seperti ini itu menangkap suara tuh hampir di seluruh bagian di sekitar mikrofonnya. Jadi kalau misalnya teman-teman main lagi gaming misalnya, atau lagi ngetik, teman-teman ngobrol, atau mungkin lagi Zoom meeting atau lagi belajar online, teman-teman sambil ngetik, otomatis suara keyboard teman-teman itu pasti masuk ke dalam mikrofon ini, kerekam. Oke, untuk case-nya sendiri ini ya, sebelum saya lupa untuk membahasnya, ini case pouch dari bahan soft bludru ya, teman-teman bisa lihat di sini bahannya bludru.
Ya, oke, kelihatan premium. Minusnya adalah jadi gampang debuan seperti ini nih. Mungkin udah kelihatan agak debu ya, baru ditaruh sebentar. Bagian dalamnya ini seperti gini. Nah, di bagian dalamnya ini lebih clean. Nah, ini bagus banget ya, hitam polos dengan logo tulisan Fantech di ujung sini, menambah kesan premium jadinya. Jadi good job kalau Fantech nggak naruh logo Fantech terlalu besar di sini. Ini minimalis desainnya, oke, seperti headphone-nya. Nah, kita coba masukin si headphone-nya ke dalam pouch-nya. Jadi cuma begini aja, simple. Set, masukin. Kalian tarik ini dua, cep. Dah. Kalian tinggal bawa ini kemana-mana deh, simple ya. Oke, nggak sah rasanya kalau kita bahas headphone tapi kita nggak bahas kualitas suaranya. Saya sebagai seorang pendengar musik dan sebagai seorang pemain musik sendiri, saya merasa kalau saya dengar lagu di headphone ini, suaranya itu nggak flat-flat banget. Jadi suaranya itu, karakternya itu seperti agak boomy ya, agak boomy itu jadinya dia punya karakter bassnya itu lebih condong, lebih kuat. Jadi agak sedikit lebih dominan di karakter low-nya, di bass-nya. Sedangkan middle dan high-nya sendiri menurut saya cukup lumayan. Ya, cukup lumayan oke, pas. Cuma memang karakter low-nya aja yang sedikit dominan. Jadi kalau teman-teman pengen dengar lagu-lagu dengan tema genre hip hop misalnya atau disco, mungkin headphone ini akan lebih oke ketimbang teman-teman dengerin lagu-lagu yang butuh clarity tinggi ya, butuh detail-detail yang sangat tinggi. Nah, kalau untuk main game sendiri gimana? Kalau untuk main game sendiri saya ngerasain pakai headphone ini udah oke. Sama aja lah seperti headphone gaming pada umumnya. Karena kalau kita gaming kan kita nggak butuh equalizing suara yang terlalu ribet ya. Jadi headphone ini masih cukup mumpuni. Cuma satu-satunya minus yang saya rasakan adalah ya mikrofonnya. Ini akan kita bahas nanti ya, di bagian berikutnya kita akan bahas soal mikrofonnya, kualitas perekaman suaranya, dan kualitas lain-lainnya dari mikrofonnya sendiri. Oke, untuk sound staging dari headphone ini. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah dengar orang bilang kalau headphone bagus itu adalah headphone yang sound stagingnya bisa membuat kalian membedakan layer-layer di setiap lagu. Jadi kalian bisa denger nih, wah ini bassnya ada di sini, pianonya ada di sini, gitarnya ada di sini, biolanya di sini, vokalnya di sini. Itu namanya sound staging. Dan kebetulan headphone ini punya sound staging yang saya nggak bisa bilang sound stagingnya terlalu baik, karena saya mendengar beberapa sampel lagu, sound stagingnya cukup nyaru ya, cukup samar. Jadi saya kurang bisa membedakan layer dari setiap instrumen yang saya dengar kalau dengan headphone ini. Saya nggak bilang itu poin jelek. Untuk beberapa orang yang mendengar musik hanya untuk sebagai pendengar umum itu tidak masalah. Tapi mungkin akan jadi masalah ketika kalian pakai ini untuk recording, untuk monitoring ketika kalian record, untuk kalian ketika mixing, ketika kalian mastering audio, mungkin itu baru akan jadi masalah. Tapi kalau cuma untuk denger lagu-lagu biasa aja untuk sehari-hari, buat saya oke-oke aja. Oke, sekarang kita udah di desktop, kita pengen nyoba connect Fantech WH01 ini, ya ini ke PC dulu ya. Kita coba ke PC. Yang teman-teman butuhkan ini adalah tambahan Bluetooth dongle. Disarankan yang versi 5. Ya, disarankan yang versi 5. Jadi ini dongle-nya sekecil gini aja, teman-teman tinggal colok ke PC. Oke, kita akan coba untuk connect ya sekarang. Saya pencet ini hold. Bentar saya lihat dulu. Oke, di sini biru. Kita akan pencet beberapa detik sampai dia berubah jadi hijau. Kelihatan nggak? Oke. Nah, nanti kita coba lihat di desktop, di settingnya nih, Bluetooth and other devices. Kita add Bluetooth ya. Ini masuknya ke Bluetooth. Nah, ini langsung muncul Fantech WH01, tinggal kita klik connecting. Dan sudah connect. Jadi semua yang teman-teman pengen dengerin sudah ke connect ke sini. Oke, yang berikutnya kita akan coba untuk nge-record. Nah, ini adalah hasil suara dari mikrofon Fantech WH01. Ini ketika saya ngobrol biasa ya, ngomong dengan volume normal saya ngobrol. Ini. Sekarang saya akan coba untuk bisik-bisik. Ini adalah suara saya ketika saya bisik-bisik dengan Fantech WH01.
Sekarang saya akan coba untuk merekam suara saya ngetik, oke? Ya, seperti itu kira-kira suaranya. Saya nggak tahu apakah kedengaran apa enggak, teman-teman yang dengerin sendiri. Jadi begitu pembahasan kita tentang headphone wireless Fantech WH01 ini. Gimana teman-teman? Apakah teman-teman ngerasa kalau headphone ini cocok untuk gaya kalian, cocok untuk kebutuhan kalian? Ya, kalau Exotech sendiri menyarankan headphone ini bagus untuk teman-teman yang suka gaya minimalis, yang suka mobile, nggak suka ribet, yang pengen terlepas dari keribetan dari perkabelan-perkabelan itu. Nah, headphone ini cukup oke, ya, cukup kami sarankan. Dengan harga yang ada di kisaran 400 ribuan, ini headphone bisa jadi opsi yang sangat bagus untuk teman-teman. Ya, teman-teman bisa dapetin di e-commerce kesayangan teman-teman. Dan sekian review Fantech WH01 dari tim Exotech. Dan teman-teman kalau misalnya punya saran, kritik, masukan, request atau apapun itu, teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan yang pasti jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Exotech, share ke teman-teman kalian, di like, di komen, supaya kita juga makin semangat, makin ada dorongan untuk bikin video yang lebih bagus lagi ke depannya. Dan jangan lupa pantengin terus channel YouTube Exotech. Sampai jumpa di video berikutnya.